Halo sobat kata pengetahuan, kembali lagi dengan Dimas di sini. Nah, hari ini kita akan kembali lagi membahas soal fisika, yaitu tentang medan magnet di ujian mandiri UNES tahun 2014. Nah, coba ya kita tulis apa aja yang kita ketahui dari soal yang ada di sini nih. Suatu kumparan terdiri dari 100 lilitan dengan luas penampang 200 cm kubik. Oke, persegi ya maksudnya ya. Nah, berarti di sini kita tahu nih, N-nya atau jumlah lilitannya adalah 100 lilitan dan juga luas penampangnya A-nya ya, itu adalah 200 cm persegi. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam satuan meter persegi ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita ubah berarti jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat atau persegi ya. Kemudian ujung-ujungnya dihubungkan dengan hambatan 50 ya. Nah, berarti di sini R-nya itu adalah 50 ohm. Berada di atas lantai horizontal, ditembus oleh medan magnet tegak lurus arah vertikal ke atas. Oke. Berarti kalau kita gambarin ya jadinya kayak gini nih, kurang lebih ya. Nah, oke, jadinya kayak gini. Kemudian arah medan magnetnya nanti dia itu akan ke atas. Nah, ini adalah arah dari B-nya. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, besarnya itu selalu bertambah nih dengan laju 500 mili Tesla per sekon. Nah, kalau mili Tesla per sekon berarti itu adalah delta B per delta T. Gitu ya. Nah, besarnya itu adalah 500 mili Tesla per sekon. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam satuan Tesla ya. Oke, kita ubah menjadi 0,5 Tesla per sekon. Gitu, teman-teman ya. Oke, sekarang lanjut nih. Yang ditanya di sini adalah besar arus induksi. Nah, yang ditanya adalah arusnya ya. Arus induksi dan arah arusnya jika dilihat dari atas. Oke. Nah, nanti dia itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam nih ya. Nah, kalau gitu ya, kita fokus aja nih dengan apa yang ditanyanya ya sekarang nih. Yang ditanya di sini adalah arus induksinya berarti I. Di mana besar arus induksi itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan epsilon per R. Di mana epsilon ini adalah suatu GGL ya, GGL induksi. Nah, GGL induksi itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan GGL induksi ya tentunya ya. Di mana epsilon itu sama dengan min E delta flux per delta T. Gitu teman-teman. Nah, delta flux ini sebenarnya bisa kita jabarin lagi ya. Nah, kita bisa jabarin di mana delta flux dalam suatu medan magnet itu adalah B dikalikan dengan A. Nah, oke, sekarang udah kelihatan ya bedanya ada di mana nih. Nah, kalau udah sampai sini kita tinggal masukin aja. Besar dari N-nya itu adalah 100 lilitan, jadinya di sini min 100 ya. Min 100. Oke. Dikali dengan delta B per delta T-nya ya, itu adalah 0,5. Nah, kemudian kita kalikan juga dengan A-nya, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah nanti akan dapat hasilnya adalah 1 volt. Loh, tanda minnya kemana? Nah, tanda min dalam GGL induksi itu hanya menandakan arahnya nih. Bahwasanya arah dari GGL induksi itu berlawanan dengan arah dari GGL yang semestinya gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukin di sini epsilonnya itu bernilai 1 sementara R-nya itu bernilai 50. Oke. Nah, 1 dibagi dengan 50 maka akan menghasilkan 0,02 ya. 0,02 A ampere. Nah, yang diminta di sini adalah mili ampere. Berarti kita ubah ke dalam mili jadinya 20 mili ampere. Nah, jawabannya itu adalah antara A dan juga B. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih, kemana arah dari arusnya ya dalam suatu kawat melingkar ini nih. Oke, ingat lagi ya, kalau kaidah tangan kanan ya pada suatu kawat melingkar, B-nya itu adalah ibu jari. Sementara keempat jari ini ya, dia itu menunjukkan arah dari arusnya gitu. Jadi kalau ibu jarinya ke atas, maka arusnya itu akan kemana nih? Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya.
Nah, arahnya itu akan, kalau kita lihat dari sini nih, arahnya itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau digambarin di sini nih, jadinya kayak gini. Arah putarannya ya. Oke, nah ini adalah arah dari I-nya. Maka dari sini bisa kita simpulkan nih bahwasanya jawaban yang tepat itu adalah yang B. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu cukup sekian dari Dimas. Kurangnya nanti bisa kalian cari sendiri. Ulang Ri, yang ini di tag ulang ya. Nanti di-cut aja. Oke, cukup sekian dari Kak Dimas ya. Nah, jangan lupa buat subscribe dan juga like video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Kemudian kalau misalkan kalian ada pertanyaan seputar materi fisika maupun soal-soal fisika, boleh kalian upload aja di sosial media Kata Pengetahuan. Nah, nanti kita akan baca dan kita akan bawakan videonya di YouTube kita nih. Oke, sekian dari Kak Dimas. Sampai jumpa. Bye-bye.